Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun semangat pagi. Pada video kali ini kita akan belajar materi bab 6 Ekologi dan Keanekaragaman Hayati materi IPA kelas 7 di Kurikulum Merdeka. Bagian 1. Bagaimanakah pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme? Pernahkah kalian menanam beberapa tanaman dengan perlakuan yang berbeda? Misalnya ada tanaman yang kalian beri nutrisi yang cukup sedangkan yang lain tidak. Pasti akan terdapat perbedaan kecepatan pertumbuhan tanaman tersebut. Nah, hal itu berarti terdapat pengaruh lingkungan terhadap satu organisme. Lingkungan mengacu pada segala sesuatu yang berada di sekitar organisme. Itu dapat dikategorikan sebagai lingkungan tanah atau terestrial, atau lingkungan air, atau disebut dengan akuatik. Apapun lingkungannya, kemampuan organisme menopang hidup tergantung pada faktor-faktor tertentu yang dapat diklasifikasikan sebagai benda tak hidup atau yang disebut dengan abiotik dan benda hidup yang disebut dengan biotik. Lingkungan abiotik, jenis hewan yang menghuni suatu tempat bergantung pada tanaman yang ditemukan di sana. Tanaman sangat sensitif terhadap kondisi tanah, kualitas air, dan udara yang tersedia. Jenis tumbuhan yang hidup pada daerah tertentu sangat tergantung pada faktor tak hidup atau yang disebut dengan abiotik. Jadi, baik hewan maupun tumbuhan tergantung pada faktor abiotik, misalnya cahaya, suhu, air, kelembapan udara, pH, dan salinitas. Lingkungan biotik. Kehidupan suatu organisme juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik seperti tumbuhan, hewan, atau organisme lainnya. Interaksi antara organisme ini mungkin bermanfaat atau bahkan merugikan bagi organisme itu sendiri. Dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi antara makhluk hidup ini dapat berupa kompetisi, predasi, atau hubungan interaksi lainnya. Manusia juga terlibat loh dalam hal ini. Ya, intervensi manusia adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Pembukaan lahan, perkebunan, pembuatan kota, jalan raya, semuanya secara dramatis mempengaruhi lingkungan hidup. Akibat dari perbuatan manusia ini banyak dihasilkan polusi yang merusak lingkungan. Bagaimanakah interaksi antara komponen penyusun suatu ekosistem? Ya, kita bahas apa sih itu ekosistem? Manusia mengandalkan lingkungannya. Begitu juga setiap makhluk hidup lainnya di planet bumi. Makhluk hidup mendapatkan semua yang mereka butuhkan dari lingkungan mereka, seperti makanan dan air, tempat berteduh, dan pasangan. Di alam liar, makhluk hidup sangat cocok dengan lingkungannya dan hidup dalam suatu ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem di mana terjadi hubungan atau interaksi saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya, baik yang berupa makhluk hidup atau biotik maupun yang tidak hidup atau abiotik. Ilmu yang mengkaji hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan tak hidup di dalam suatu ekosistem disebut ekologi. Dalam suatu lingkungan atau ekosistem terdiri dari faktor biotik ataupun abiotik. Nah, contohnya dalam video tersebut, faktor abiotik yang ada di dalam ekosistem kolam adalah air, udara, suhu udara, pH, batu, dan tanah. Adapun yang termasuk ke dalam faktor abiotik adalah ikan dan makhluk hidup lainnya yang ada di dalamnya. Di dalam konsep ekologi terdapat tingkatan organisasi kehidupan mulai dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya, sebatang kelapa, satu ekor tikus, seorang manusia. Populasi, kumpulan individu sejenis yang berinteraksi pada tempat tertentu. Misalnya, serumpun bambu di kebun, sekumpulan kambing di padang rumput, dan lain sebagainya. Komunitas
adalah kumpulan berbagai makhluk hidup yang berinteraksi dan hidup di area tertentu. Misalnya, seluruh organisme yang ada di sawah terdiri atas padi, tikus, belalang, burung, dan ulat. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup di suatu wilayah dengan lingkungannya yang saling mempengaruhi. Misalnya, ekosistem danau terdiri atas organisme dan segala benda yang ada di dalamnya. Bioma adalah ekosistem yang sangat luas dan memiliki vegetasi tumbuhan yang khas. Misalnya, bioma gurun, bioma tundra, dan bioma hutan hujan tropis. Dan biosfer adalah lapisan bumi yang di dalamnya terdapat kehidupan. Terdapat banyak tempat hidup di dalam sebuah bioma. Tempat hidup suatu organisme disebut dengan habitat. Misalnya, di bioma hujan hutan tropis ada tanah, sungai, dan pepohonan. Mikrohabitat bahkan lebih spesifik. Misalnya, dalam sebuah pohon terdapat hewan yang hidup di daun. Organisme lainnya mungkin hanya hidup di batangnya, bahkan di akarnya saja. Sebelum Bude akhiri, review dulu yuk. Yang pertama, berikut yang termasuk komponen abiotik adalah A. Batu, tanah, air, dan udara. B. Batu, air, semut, dan udara. Yang C. Air, ulat, udara, dan tanah. Dan D. Semut, ulat, kecoa, dan ular. Ingat, abiotik adalah benda tak hidup. Berarti jawabannya yang benar adalah A. Satu makhluk hidup tunggal di dalam suatu lingkungan disebut A. Ekosistem, B. Habitat, C. Individu, D. Biosfer. Ayo, yang mana jawabannya? Ya, yang C. Individu. Sekumpulan makhluk hidup yang sejenis pada suatu tempat disebut A. Komunitas, B. Habitat, C. Biosfer, D. Populasi. Yang mana? Kumpulan yang sejenis? Ya, jawabannya yang D. Oke, cukup sekian video pertama kita tentang ekologi. Kita lanjutkan video selanjutnya. Apabila ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar ya. Bude akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.